Penjelasan Pemprov soal CCTV mati saat demo rusuh mirip CS Indigon. Ditulis oleh Manuel di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Pemprov DKI Jakarta ini memiliki jawaban yang sepertinya kita sering dengar saat kita mengeluh terkait jasa layanan rumah seperti internet ngadat, listrik mati, air mati, sampai pengurusan berbagai layanan. Jawabannya tidak pernah memuaskan, malah memuakkan seperti CS Indigon. Kali ini, kita tahu bahwa saat demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diprovokasi oleh SJW, kami dan anggota-anggota ormas agama lainnya mendadak CCTV koit. Geng anarko pun muncul dan berbagai bocah pecinta bahar yang rindu sama kepulangan rejects. Adapun CCTV yang terkapar itu seperti di Bundaran HI, Cideng Barat, Flyover Jati Baru, Hashim Asyari, Medan Merdeka Selatan, Perempatan Abdul Muiz, dan Pramuka Raya. Aku turut berduka atas metongnya CCTV tersebut. Dengan wafatnya CCTV, tentu polisi akan kesulitan melakukan tracing ambulans dan mobil-mobil partai. Polisi harus memasang pasukan-pasukannya di berbagai jalan untuk memantau kondisi. Maka tidak heran jika kemarin polisi harus menerjunkan 20.000 personel. Penguburan CCTV pun kabarnya sesuai dengan protokol kematian karena maha keok. Kenapa harus 20.000 personel turun? Karena kemungkinan besar CCTV mati. Lantas, apa alasan dan dalih Pemprov DKI Jakarta terkait almarhumnya CCTV? Alasan ala customer service pun bikin rakyat geleng-geleng kepala. Ternyata di era seperti ini masih ada jawaban murah yang dimunculkan. Apalagi kita tahu bahwa dalam hasil sidak, pendukung Rizky yang juga merupakan pemuja bahar pun terciduk membawa ketapel dengan pelor paku tajam. Ngeri cuy, ini bukan demo Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Cipta Rusuh. Menurut Kepala UP Jakarta Smart City Diskominfotik DKI Jakarta, Yudhistira Nugraha, beberapa CCTV mati karena mengalami kerusakan pasca demo sebelumnya dan ada beberapa jaringan yang mengalami gangguan. Untuk akses CCTV masih bisa diakses khususnya CCTV Bali Tower melalui aplikasi Molko yang diakses melalui JAKI. Tidak ada CCTV yang dimatikan. Jawaban ini adalah jawaban yang tidak memuaskan. Namun di berbagai pemberitaan, berita murahan ini dibaca oleh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kita tahu secara fakta CCTV tidak bisa diakses. Tentunya, polisi tidak peduli apakah CCTV tersebut rusak atau dimatikan. Yang pasti, CCTV mati. Itu saja sebenarnya sudah menjadi keluhan yang harus segera dijawab. Alasan yang dimunculkan sangat bodoh, yakni ada kerusakan pasca demo sebelumnya dan ada jaringan yang terganggu. Gini loh, kalau rusak, pasti di smart screen akan terdeteksi kalau ada kamera rusak. Kamera CCTV yang rusak harus segera diganti, apalagi di daerah Jakarta yang penuh dengan kriminalitas. Tingkat kriminalitas di DKI Jakarta sangat tinggi, sehingga CCTV ini sangat penting. Keberadaan CCTV sebagai mata digital ini mutlak harus ada, tanpa terkecuali. Seharusnya dengan segera CCTV tersebut bisa diganti dan diperbaiki. Tidak ada waktu yang bisa digunakan untuk berleha-leha. Kalau CCTV mati, artinya memang kelihatan ada kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam mengelola kotanya. Anies Baswedan bisa dikatakan gagal dalam memberikan fasilitas dan pelayanan prima, baik kepada masyarakat Jakarta maupun kepada pihak kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia harus segera mencari dan mengirimkan banyak anggotanya untuk mengetahui keadaan di lapangan. Alasan ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan karena alasan ini menjadi sebuah celah dalam pelanggengan proses anarkisme yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau Anies tidak mau dikait-kaitkan dengan bagian dari demo yang berakhir ricuh tersebut, seharusnya Anies bisa membantu polisi dalam akses lapangan, bukan malah bikin repot.
Apalagi kita tahu bahwa afiliasi Anies selama ini adalah kepada FPI, HTI, dan berbagai ormas radikal. Dia adalah bagian integral dari radikalisme yang ada di Jakarta. Dia mendiamkan politisasi jenazah yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun silam, yang membuat dirinya menang curang. Si manusia menang curang ini sepertinya secara tidak langsung dan sengaja memberikan dukungan kepada FPI dan HTI, bahkan ia adalah potret dari kristalisasi radikalisme yang dijalankan oleh pendukungnya. Demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah demo yang menggunakan proksi buruh dalam menjatuhkan presiden dan mendiskreditkan kinerja DPR RI. Padahal selama ini kita tahu bahwa undang-undang ini sudah digodok. Tapi ada saja orang-orang yang memanas-manasi situasi. Untuk apa? Untuk menciptakan kerusuhan. Jadi, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Jokowi membuat undang-undang cipta kerja, tapi pembencinya malah membuat keadaan cipta rusuh. Anies harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi di ibu kota. Kenapa dia tidak pernah diproses? Karena dia ini mungkin sekali backingnya banyak. Hebatnya, jawaban ala customer service dianggap bisa menjadi omnibus answer oleh media-media pendukung Anies. Mengerikan media kita sekarang ini dikuasai oleh partai berkarat. Begitulah backing. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Para petinggi kami berpotensi menjadi klaster gelandangan politik. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Sebelumnya penulis sudah menulis analisa tentang Gatot Nurmantio. Setelah berhenti dari jabatan jenderal, Gatot malah mendekati 212 yang sekarang kebanyakan diisi ormas gak jelas. Maksimal MUI yang mendapatkan dana dari jualan stempel. Ini adalah sebuah kesalahan, karena untuk maju menjadi presiden dibutuhkan dukungan parpol, dan parpol membutuhkan dana yang besar. Kalau cuma mengandalkan ormas yang mendapat dana dari orderan demo dan dana hibah, maka akan sulit untuk dilirik partai politik. Apalagi jika ada minimal presidensial threshold, artinya tidak cukup mengandalkan satu partai politik. Setelah blunder, Gatot malah semakin blunder dengan membentuk kami beserta barisan sakit hati dan pecatan lainnya. Maka jika gagal menggoyang pemerintah bersama kami, penulis pastikan Gatot akan menjadi gelandangan politik, karena akan dianggap kartu mati oleh para parpol. Ternyata selain Gatot, penulis sekarang bisa melihat jika tidak hanya Gatot yang berpotensi menjadi gelandangan politik. Barisan sakit hati dan pecatan lainnya juga berpotensi menjadi gelandangan politik. Inilah daftar calon klaster gelandangan politik yang adalah anggota kami. Berikut sedikit sepak terjangnya. Din Samsudin. Din Samsudin menjadi barisan sakit hati karena pernah dicalonkan menjadi wakil Presiden Jokowi. Sudah berharap namun hal tersebut tidak kunjung terlaksana. Berikut pernyataan Din Samsudin tentang hal tersebut, dikutip dari detik.com. Kata Din Samsudin pada 26 Juli 2018, "Alhamdulillah saya tersanjung. Siapa sih yang tidak tersanjung kalau dapat kehormatan? Kalau saya ditanya, saya siap sedia. Insya Allah, saya siap sedia." Selain barisan sakit hati, Din Samsudin juga berpotensi menjadi pecatan wali amanat ITB seperti pada berita berikut ini. Ahmad Yani, P3. Ahmad Yani bisa dibilang juga adalah pecatan. Dia dipecat langsung oleh rakyat dengan tidak dipilih lagi menjadi anggota DPR dan gagal masuk Senayan. Bahkan dia sempat uring-uringan sebelum kembali berkiprah menjadi salah satu petinggi di kami. Diberitakan dari merdeka.com,
Suara politikus P3 Ahmad Yani tidak mencapai target untuk kembali duduk menjadi anggota DPR. Yani malah menuding KPUD tempatnya bertanding lagi jadi caleg, Sumatera Selatan dan 6 wilayah lainnya tidak independen dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Kata Yani pada 9 Mei, itu karena komisioner KPU daerah tidak independen sangat partisan, sehingga punya kepentingan untuk memenangkan calonnya, bukan menegakkan pemilu yang jujur, adil dan bersih. Kecewa dengan KPU, Ahmad Yani menjadi barisan sakit hati dan akhirnya menyerang pemerintahan. Refli Harun. Untuk yang satu ini penulis sudah sering membahasnya. Dia adalah salah satu ahli hukum tata negara yang sempat penulis kagumi. Namun semenjak bergabung dengan kami, entah kenapa logika hukumnya mendadak macet demi bisa menyerang pemerintah. Refli Harun adalah barisan sakit hati yang kecewa dirinya dipecat dari Komisaris Pelindo. Jadi beliau hanya menambah daftar pecatan dan barisan sakit hati di kubu kami. Dan lain-lain. Banyak lagi barisan sakit hati dan pecatan di kami. Sebut saja Said Didu yang merupakan pecatan juga. Memang sakit banget rasanya kalau dipecat dari jabatan. Lalu mungkin yang akan terakhir penulis bahas adalah Rocky Gerung. Kalau yang ini gimana ya jelasinnya? Jujur penulis pusing. Ya bebaslah untuk Rocky Gerung mau ngapain juga. Namanya juga bujangan, seperti kata Kos Plus. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Jadi itulah anggota-anggota kami yang berpotensi menjadi klaster gelandangan politik. Dan jumlah itu tampaknya akan terus bertambah setelah ditangkapnya 8 orang petinggi kami terkait demo rusuh Omnibus Law, seperti diberitakan detik.com. Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Total ada 8 anggota kami Medan dan Jakarta yang ditangkap. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono merinci identitas 8 orang tersebut. Awi menyebut 4 orang berasal dari kami Medan dan 4 orang dari kami Jakarta. Pernah berurusan dengan polisi, apalagi pernah masuk penjara karena kasus kriminal, tentu akan membuat partai politik menganggap mereka kartu mati. Akhirnya, akan banyak gelandangan politik di Indonesia. Yang paling bahagia jika ini terjadi, menurut penulis adalah Amin Rais. Dengan banyaknya gelandangan politik, maka Amin Rais artinya mempunyai banyak teman. Jika mereka masuk Partai Umat, maka penulis rasa nama Partai Umat lebih cocok diganti jadi PKGP, singkatan dari Partai Klaster Gelandangan Politik. Haha, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.